Assalamualaikum, apa kabar nih teman-teman tetangga onlineku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam keadaan berbahagia beserta keluarga ya, amin. Terima kasih banyak nih buat kalian yang sudi lagi mampir di channel sederhanaku. Aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin. Sharing-sharing lagi ya teman-teman kegiatanku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ini kegiatanku di hari Ahad kemarin ya teman-teman. Ini kelanjutan dari video food prep kemarin atau belanja mingguan kemarin. Jadi dalam satu hari itu aku ambil atau bikin video untuk 2 video ya teman-teman. Jadi aku ngerekam untuk 2 video karena kalau dijadiin satu itu panjang banget dan kayaknya durasinya juga bakalan panjang banget ya teman-teman. Ngeditnya juga bakalan bingung karena terlalu panjang gitu ya. Kalau terlalu banyak yang dipotong juga sayang karena ngambil setiap adegannya itu kan butuh perjuangan. Perjuangan. Lanjut lagi ke video teman-teman. Ini hari Minggu, waktunya untuk beres-beres rumah. Jadi kalau dilihat di video sebelumnya itu kan nggak kelihatan ya teman-teman kalau rumahku tuh berantakan karena fokus di food prep atau belanja mingguannya. Tapi padahal di balik layar itu berantakan banget teman-teman. Apalagi meja makan, bisa kalian lihat tadi. Tadi itu di meja makan ada kentang yang baru aku kupas sama kulitnya juga masih ada di situ. Itu aku jeda dulu tadi itu teman-teman waktu ngupas kentangnya. Aku jeda karena mau ngambil video food prep ya teman-teman. Ya begitulah teman-teman. Nggak seindah atau sesuai bayangan kalian lah. Aslinya membuat video itu repot banget. Pokoknya banyak banget hal-hal yang kalau dibilang disembunyikan enggak ya teman-teman. Karena namanya kita bikin video itu kan pasti ingin memperlihatkan yang baik-baik aja ya. Nggak mungkin juga kan hal buruk atau yang berantakan-berantakan yang kita perlihatkan. Ya mungkin beberapa harus kita perlihatkan juga, tapi yang nggak sampai semuanya ya teman-teman. Nggak sampai semua hal berantakan tuh harus kita perlihatkan. Dan lanjut aku tuh setelah beresin meja makan, aku juga beresin cucian piring yang numpuk ya teman-teman. Aku tuh kalau bersih-bersih begini apalagi di hari Minggu itu harus banyak-banyak sabar ya, karena nggak bakalan sesuai dengan ekspektasi aku. Jadi kebersihan rumah kalau di hari Minggu itu kita harus, terutama aku harus menurunkan standar rapinya rumahku, standar bersihnya rumahku. Karena kalau hari weekend atau hari Minggu itu kan semuanya ada di rumah ya, kalaupun pas suami nggak ada tapi anak-anak kan ada. Dan kalau anak-anak ada itu kan pasti nggak bisa ya kita membuat rumah itu rapi terus tuh nggak mungkin ya teman-teman. Masa anak kita suruh di kamar aja, dikurung di kamar aja, atau kamu duduk di situ aja ya, jangan kemana-mana, kan nggak mungkin juga kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk hari weekend mau nggak mau aku harus menurunkan standar kebersihan aku, kerapian aku gitu ya teman-teman. Dan setelah beres-beres tadi, ini aku sambil mau bikin kentang goreng dulu ya teman-teman. Jadi untuk hari ini aku mau bikin 2 menu aja, ngabisin stok dari food prep pekan kemarin. Seperti di video sebelumnya aku udah bilang ya teman-teman, kalau masih ada stok kentang, masih ada stok setengah kilo ayam, ada kol, ada terong ungu, terus ada apa lagi ya? Oh, bakso masih ada tapi sedikit gitu ya teman-teman. Tapi untuk kali ini aku masak cuman kentang sama ayam aja ya teman-teman. Karena kalau untuk terong sama kol itu kan masih bisa ntar agak awet lah ya. Agak awet. Dan ini aku goreng kentangnya dulu ya teman-teman. Ini masak disambi-sambi. Jadi kalau ibu-ibu tuh biasanya masak nggak didiemin gitu aja ya teman-teman, nggak ditongkrongin kayak model bapak-bapak. Nggak bermaksud nyindir bapak-bapak ya, tapi kebanyakan kan bapak-bapak seperti itu. Sambil nunggu kentang matang, apalagi kalau kentang itu lama kan matangnya, aku beresin bantal yang ada di ruang depan nonton TV ini. Biasa anak-anak tuh kalau nonton TV bawa bantal ya teman-teman, tapi nggak dikembalikan lagi, jadi tugas emaknya lah.
Dan lanjut juga ini aku mau refill atau mau bongkar gula sasetan itu ya teman-teman, gula merah yang sasetan, gula merah apa gula nirah lah ya, kayak gitu teman-teman. Ini aku mau taruh di sini biar nanti kalau ada yang mau minum gampang ya, nggak mesti dibuka-buka lagi. Biasanya kalau nggak dibuka kayak gini yang ada nanti malah berantakan. Jadi lebih baik aku yang beresin di sini. Jadi nanti kalau anak-anak atau pas suami mau minum manis tinggal ngambil. Aku benar-benar berusaha untuk ngurangin gula pasir ya teman-teman. Jadi untuk pembelian gula pasir itu aku setiap bulan itu belum tentu beli. Paling beli beberapa bulan sekali ya, bisa setengah tahun sekali ya teman-teman, karena biasanya aku pakai gula pasir cuman buat masak aja, atau enggak kalau bikin kue atau mungkin bikin puding gitu ya teman-teman. Tapi kan sekarang puding juga udah ada ini ya, udah ada gulanya di kemasannya, jadi biasanya ya untuk masak, kalau enggak bikin kue, udah gitu aja sih teman-teman. Dan lanjut aku kembali rapikan meja makan yang super berantakan nih. Gelas ada di mana-mana. Ini barang belanjaan dari Aeon. Terus juga dari mana ya, aku lupa tuh. Ini yang aku beli di Aeon ya teman-teman. Tuh bisa kalian lihat. Kalau kalian lihat videoku di hari Senin, ini yang aku beli. Aku belanja di Aeon itu nggak banyak ya teman-teman. Cuman belanja yang memang habis aja. Dan ini aku rapikan tas belanjaan lagi karena mau aku simpen. Sayang ya teman-teman kalau dibuang atau nanti kebuangkan, sayang ya. Ini bisa dipakai ulang. Jadi kalau mau pergi-pergi biasanya aku bawa 1 atau 2, aku taruh di tasku. Biar kalau nggak sengaja, nggak sengaja mampir ke supermarket atau ke mall kayak gitu ya, beli apa kita nggak usah beli tas lagi. Dan ini untuk mie spaghettinya aku taruh di sini ya teman-teman. Aku udah pesen ke anak-anak, spaghettinya jangan dicolek ya, itu punya bunda. Kalian boleh nyolek mie goreng aja. Dan lanjut aku bersihin lagi meja makannya. Ini aku lap-lap pakai tisu basah karena ini lengket ya teman-teman, bekas makanan terus bekas minuman manis kayak gitu deh teman-teman. Aku lap-lap semuanya sampai bersih. Ini sampai ada yang aku kerok-kerok gini ya teman-teman. Aku kok atuh sih. Aku gosok-gosok kayak gitu karena agak susah gitu ya nodanya. Lanjut, ini aku prepare untuk masak yang lain, masak satunya. Jadi untuk masak satunya ini aku mau bikin ungkep ayam dulu ya teman-teman. Aku pakai bumbu dasar kuning yang udah aku stok sebelumnya. Pokoknya kalau punya bumbu dasar kuning itu enak banget teman-teman. Punya bumbu dasar kuning, putih, biasa itu enak banget. Jadi kalau mau masak itu bisa sat-set lah kita ya, nggak perlu waktu lama. Dan ini aku tumis dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku tuh suka banget deh bener dengan wajan atau peralatan masak merek The Rock ini. Ini terbuat dari batu ya teman-teman. Jadi lapisan batu gitu. Jadi nggak gampang gores. Karena beberapa kali tergores ya sama Pak suami atau sama anakku, itu nggak kelihatan, nggak pengaruh banget lah teman-teman. Beda kalau pakai granit atau marble atau pakai teflon. Jadi ini alat masak yang recommended, walaupun mungkin harganya agak mahal sedikit, beda sedikit gitu, tapi recommended banget. Dan untuk bumbu ungkepnya ini aku pakai gula merah, pakai kaldu jamur, pakai garam, merica bubuk, udah gitu aja teman-teman. Aku tetap pakai kaldu jamur ya teman-teman, tapi ya sesuai selera sih. Lanjut, sambil nungguin ungkepan ayam, aku mau sapu-sapu. Biasa ya ibu-ibu itu semuanya serba disambi. Dulu tuh aku termasuk orang yang apa-apa tuh harus rapi gitu teman-teman. Kalau belum rapi tuh kepikiran banget. Apalagi pas awal-awal nikah ya. Terus suami orangnya tipe yang agak selebor sedikit. Bukan bongkar aib suami ya, tapi kan biasanya bapak-bapak seperti itu. Kalau aku habis beresin tempat tidur supaya udah rapi, tahu-tahu naruh baju kotor dibrek gitu aja ya di tempat tidur, kalau enggak handuk basah di situ. Aduh, rasanya tuh gimana. Kalau dulu aku menanggapinya tuh biasanya suka nangis gitu ya teman-teman. Maklum ya kalau awal-awal nikah kan masih baperan. Apalagi aku dan Pak suami itu kan nikah nggak pakai pacaran ya.
nggak pakai jodohan juga gitu ya teman-teman. Jadi kita ketemu di kampus, ketemu juga nggak lama, ketemu tuh palingan cuman beberapa kali lah di kampus. Terus pak suami ada niatan nikah, langsung lamar gitu aja deh. Singkat pokoknya teman-teman, kita ketemu di bulan November, pak suami ngelamar di Februari, minta nikah di bulan Desember, terus ngelamar di Februari, April kita nikah. Tapi walaupun nggak pakai pacaran, alhamdulillah kami sudah menikah hampir 22 tahun. Udah lama ya teman-teman. Menurut kalian udah lama apa belum tuh? Dan lanjut lagi ke video teman-teman. Ini ayamnya udah mateng, ungkepannya lanjut aku goreng. Nanti setelah ini baru aku mau bikin terong balado. Jadi biar nggak ada minyak sisa gitu teman-teman. Sayang ya kalau ada minyak sisa. Aku tuh paling nggak suka nyimpen minyak jelantah atau minyak sisa. Jadi kalau emang bisa dihabisin ya dihabisin deh teman-teman. Dan ini alhamdulillah ayamnya udah mateng. Pokoknya kalau di video tuh disingkat-singkat ya. Nggak dijabarin semuanya. Ngabisin durasi kalau dijabarin semuanya. Oh ya, kembali lagi, aku tuh termasuk orang nggak bisa juga ngelihat kompor kena cipratan minyak kalau lagi masak gini ya teman-teman. Pasti suka mainan tisu jadinya, karena kalau ngeliat cipratan minyak itu langsung gatal gitu ya teman-teman, bawaannya pengen ngelap-ngelap aja. Jadi pokoknya selama menikah itu, kalau menurut aku adalah bukan membuat kita menjadi orang lain, enggak ya, tapi mencoba untuk menurunkan standar sempurna kita ya teman-teman. Jadi kalau kita menuntut sempurna semuanya sesuai standar kita, yakin deh kita nggak akan menikmati hidup teman-teman. Jadi kalau aku pribadi berusaha menurunkan standar sempurna aku ya teman-teman. Kalau aku ya, jadi misalnya aku senangnya begini-begini, sedangkan pasanganku nggak bisa mengikuti. Kalau aku paksakan terus kayak gitu, yang ada nanti aku nggak bisa bahagia. Jadi aku berusaha menurunkan standar sambil tetap juga memberitahu pasangan ataupun anak-anak bahwa aku tuh pengennya begini. Jadi mencari win-win lah, mencari solusi jalan tengah lah, jadi buat enak semuanya. Dan ini alhamdulillah kentang baladonya udah matang dan ini enak teman-teman. Aku suka warna merah cantiknya ini. Pokoknya kalau pakai cabai merah yang gede, warna merah cabenya tuh jadi cantik teman-teman. Kalau nggak pakai cabai merah yang gede tuh kurang cantik ya kalau menurut aku. Dan alhamdulillah masakanku semuanya udah matang ya teman-teman. Aku mau taruh di tudung saji susun ini, tapi nggak aku tutup karena masih panas. Ini untuk ayamnya aku taruh di bawah, nanti untuk kentang baladonya aku taruh di atas. Tapi ini kayaknya nggak muat ya teman-teman, ketinggian, jadi aku ratain dulu kentang baladonya biar bisa masuk ya teman-teman. Terus tadi juga sempet nyenggol tuh teman-teman tuh. Nah aku tuh gitu nggak bisa deh ngeliat kayak gini, pasti langsung aku lap. Sampai di sini dulu ya teman-teman videoku. Terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah mau nonton videoku sampai detik ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Happy selalu. Dadah.